Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sufitri Kasim, NIM 1703030118. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fenomena korupsi yang terjadi di negara kita Indonesia ini menggunakan pandangan antropologi dalam buku Antropologi dan Studi dari Kasus Korupsi oleh Chris Short dan Dieter Heller. Pertama-tama sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi serta faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu bentuk tindak pidana korupsi. Menurut saya korupsi itu sendiri merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan seseorang di mana kepercayaan tersebut telah diberikan kepadanya dalam suatu organisasi atau lembaga, di mana dengan kepercayaan itu ia lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum. Atau dengan kata lain juga kita bisa mendeskripsikan korupsi di mana sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut telah seseorang dapatkan dalam suatu lembaga, misalnya di sini lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif dalam suatu pemerintahan di negara kita Indonesia ini, di mana elit politik yang bekerja pada lembaga tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang telah ia dapatkan untuk memenuhi hasrat pribadinya atau memenuhi keinginan atau kebutuhan pribadinya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks korupsi ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa faktor yang mendorong seseorang atau yang mendorong seseorang elit politik untuk melakukan suatu bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan suatu bentuk faktor yang berasal dari dalam diri manusia, misalnya sifat rakus atau sifat ingin sekali untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan atau ingin memenuhi hasrat pribadinya. Itu merupakan suatu bentuk dari faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang. Dan kemudian selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia, yaitu misalnya faktor yang berasal dari lingkungan tempat seseorang atau elit politik itu tinggal, atau lingkungan dari dalam tempat kerja atau lembaga tempat kerjanya, atau faktor-faktor dari luar diri atau faktor-faktor dari yang berasal dari luar diri seseorang itu untuk melakukan suatu bentuk tindak pidana korupsi. Itu bisa dikatakan sebagai faktor eksternal. Yang berikutnya saya akan menjelaskan pada dalam konteks buku tersebut. Dalam konteks buku tersebut telah ditetapkan untuk membuat sebuah penjelasan dari dalam buku ini telah dijelaskan juga telah ditetapkan beberapa insiden untuk membukukan, untuk membuat suatu bentuk permasalahan dari dalam buku ini. Insiden tersebut diantara lain merupakan penipuan yang teramat sangat besar serta skandal korupsi yang mengguncang sebuah perusahaan AS Enron pada akhir tahun 2001 di Amerika Serikat. Dalam buku tersebut juga dikatakan perusahaan Enron ini hancur oleh karena masalah atau hal keuangan yang sangat kompleks yang dirancang
untuk menyembunyikan utang serta menyembunyikan berbagai macam permasalahan di luar negeri serta kemitraan yang berada di luar neraca kenegaraan. Hal itu dijelaskan juga dalam buku ini. Hal ini merupakan suatu bentuk kesan yang salah tentang keuntungan dalam melakukan sebuah skandal kasus korupsi. Dari penjelasan ini dari penjelasan terakhir ini kita dapat mendeskripsikan bahwa buku ini memberikan pesan kepada kita untuk bisa membedakan mana hal yang baik tentang korupsi dan mana sesuatu yang dianggap tidak baik dari kita untuk menjalankan suatu bentuk tindak pidana korupsi ini. Dijelaskan juga dalam buku tersebut seperti yang saya baca bahwa yang terpenting dari peristiwa hancurnya perusahaan ASN tadi itu adalah dari perspektif antropologis. Dijelaskan bahwa mereka mengingatkan kepada kita sebagai orang Eropa dan sebagai orang Amerika untuk tidak berasumsi bahwa korupsi merupakan sesuatu hal yang fanatik yang dimiliki oleh pejabat atau elit politik dalam birokrasi suatu negara. Dari pernyataan itu saya bisa menjelaskan sedikit bahwa kita sebagai masyarakat tidak bisa berasumsi bahwa skandal korupsi ini merupakan suatu sifat atau sesuatu kekasan atau ciri yang fanatik dimiliki oleh seorang elit politik atau pejabat yang ada di negara kita ini. Dengan korupsi, dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan, yang berasal dari buku antropologis dan studi korupsi tadi, dijelaskan bahwa mungkin saya bisa menjelaskan bahwa suatu bentuk tindak korupsi itu bisa kita hilangkan dari para pejabat atau elit politik yang berada di pemerintahan kita ini, agar negara kita ini juga bisa terbebas dari suatu bentuk tindak pidana korupsi. Bentuk tindak pidana korupsi ini bukan suatu bentuk suatu bentuk yang mengusahakan suatu bentuk yang menguntungkan bagi seseorang elit politik maupun masyarakat pada umumnya, dimana jika seorang elit politik melakukan sebuah kasus tindak pidana korupsi, maka itu juga akan merugikan dirinya sendiri, dimana jika ia tertangkap atau jika ia didapati karena melakukan suatu bentuk tindak pidana korupsi, maka ia akan menjalani hukuman sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan di negara kita ini. Untuk masyarakat, mereka juga akan merasakan kerugian, di mana yang seharusnya uang tersebut merupakan uang rakyat, tetapi uang tersebut disalahgunakan oleh elit politik atau para pejabat yang ada di lembaga pemerintahan, di mana para pejabat itu mengambil keuntungan dari uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Hal ini merupakan merupakan bentuk hal yang sangat-sangat merugikan elit politik tersebut dan juga masyarakat pada umumnya. Dari hal tersebut,
di Indonesia sekarang ini juga juga sedang terjadi maraknya, sedang terjadi bentuk tindak pidana korupsi yang ramai pada umumnya, di mana elit politik kita berbondong-bondong untuk melakukan tindak pidana korupsi, di mana mereka melakukan tindak pidana korupsi itu sebagai dengan anggapan, dengan asumsi bahwa mereka mendapat keuntungan yang besar dari bentuk tindak pidana korupsi tersebut. Tetapi di sisi lain di mana kasus tindak pidana korupsi itu merupakan suatu bentuk yang merugikan masyarakat pada umumnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai fenomena korupsi dengan menggunakan pandangan antropologi dari buku Antropologi dan Studi Korupsi oleh Short dan Dieter Hiller. Terima kasih.